Om Swastiastu. Dalam pencarian manusia tentang terah asal-muasalnya, seringkali kebanyakan orang hanya sampai pada pendahulu atau leluhur yang hidup 500 hingga 1000 tahun yang lalu dan cenderung terperangkap dalam eksklusivisme sempit tentang siapa yang tertinggi di antara semua klan. Penjabaran mendetail mengenai garis leluhur yang termuat dalam pustaka-pustaka seperti lontar dan naskah-naskah lain seperti Babad dan Lontar Lelintihan sering hanya mencakup silsilah selama 500 hingga 700 tahun saja. Karena minimnya informasi dalam manuskrip seperti itu, sering pula pemahaman generasi penerusnya hanya sebatas apa yang terpenggal di dalamnya saja. Padahal jika seorang peneliti lontar memiliki wawasan yang cukup dalam dan luas mengenai silsilah, lontar-lontar seperti Babad dan sebagainya sejatinya adalah sebuah pengulangan atau kutipan dari naskah-naskah Weda yang berusia jauh lebih tua. Seringkali dalam lontar-lontar kuno itu disebutkan silsilah jauh sebelumnya yang ternyata berasal dari kitab-kitab suci Weda bagian Purana dan Itihasa yang ditulis ratusan abad sebelumnya. Karena itu pula beberapa bagian lontar juga dapat disebut sebagai salinan dari Weda, Itihasa, dan Purana. Namun memang hanya sepintas dan dalam bentuk kilasan karena berbagai alasan. Pertama, budaya penulisan lontar di Nusantara berkembang baru pada abad ke-10 hingga ke-17. Kedua, proyek penyalinan kitab suci baru mendapat perhatian pemerintah kerajaan pada zaman Airlangga. Dan ketiga, lantaran terbatasnya sarana komunikasi dan informasi pada masa itu, banyak istilah, nama raja, nama tokoh atau nama tempat dalam kitab-kitab Purana maupun Itihasa mengalami distorsi lantaran terbatasnya daya ingat dan perbedaan bahasa tutur. Silsilah keseluruhan umat manusia dari awal penciptaan hingga masa kini memang tidak akan mungkin ditulis dalam satu buku oleh manusia biasa. Toh pun jika bisa, penulisannya akan memerlukan pemikiran serta penelitian yang sangat serius dan dalam, dan itu mustahil dilakukan oleh manusia tercanggih pun di masa kini. Untungnya jika seseorang ingin mengetahui silsilah lengkap umat manusia dan alam semesta, penjelasan lengkapnya bisa ditemukan dalam Weda, Itihasa, dan Purana. Inilah perbedaannya. Kitab suci Weda adalah kitab pengetahuan, bukan kitab dogma. Kata Weda sendiri berarti pengetahuan, dan pengetahuan ini turun dari sumber pengetahuan yang lengkap. Dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersabda, Vedascha sarvair aham eva vedyaha. Akulah sumber segala pengetahuan dan akulah yang menciptakan pengetahuan Weda. Dengan demikian, Weda sebagai pengetahuan yang lengkap turun dari Tuhan yang sempurna. Apapun yang turun dari kesempurnaan tertinggi adalah sempurna. Karena itu Weda tidak berbeda dengan Tuhan sendiri. Inilah sebab mengapa pengetahuan dalam Weda lengkap dan utuh, serta dikemas dalam bentuk sutra, stotra, sloka, mantra, dan sebagainya yang berupa kata-kata kunci yang hanya dapat dipahami melalui pergaulan dan penyerahan diri kepada para sadhu dan acarya atau guru kerohanian yang dapat dipercaya. Proses pengetahuan yang turun-temurun ini jauh berbeda dengan proses pengetahuan melalui analisis dan salin dengar. Proses pengetahuan yang diturunkan dari otoritas rohani tidak hanya melibatkan unsur daya ingat, kecerdasan, dan pemikiran, namun juga penyerahan diri dan rasa tunduk hati, sehingga pengetahuan Weda akan mengalir dan meresap ke dalam sanubari. Kitab suci Weda memuat silsilah keturunan manusia dari Manu, manusia pertama, hingga awal zaman Kali Yuga saat ini. Bahkan silsilah manusia di masa depan pun diuraikan. Beberapa bagian silsilah tersebut dikutip dalam lontar-lontar yang ditulis pada leluhur Nusantara di masa lampau. Karena itu uraian dalam lontar dapat disebut sebagai sebuah salinan sekunder dari uraian dalam kitab-kitab Itihasa dan Purana. Tentu saja sebuah salinan yang dibuat 1000 hingga 500 tahun yang lampau tidak seakurat mesin fotokopi masa kini. Apalagi ketika sang penulis masih harus mengingat-ingat nama-nama tempat, nama tokoh sejarah, nama-nama raja dalam Itihasa dan Purana yang sangat banyak jumlahnya. Berangkat dari hal itu, setidaknya kini dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh penelusuran dan perdebatan menyangkut terah leluhur akhirnya akan sampai pada wit sang pinih mula atau asal yang sesungguhnya, penyebab dari semua yang ada dan yang tidak memiliki sebab yang lain. Setiap makhluk sedang mencari asal mulanya, tempat di mana dia tidak akan pernah menderita lagi setelah mencapainya. Orang-orang yang merantau jauh pada akhirnya akan merindukan rumahnya.
Demikian pula setiap makhluk merindukan rumahnya yang sejati, asalnya yang sejati, yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi, atau sebab segala sebab. Tujuan ajaran itulah yang dimaksudkan dan diturunkan oleh leluhur Nusantara pada zaman dahulu, sehingga para leluhur yang suci tersebut rela meluangkan waktu dengan segala keterbatasan media untuk menyalin kitab suci Weda, terutama Itihasa dan Purana, ke dalam daun lontar. Proyek manjawakan biasa mantra atau membahasa jawakan hasil karya Resi Vyasa merupakan proyek penyalinan Itihasa dan Purana besar-besaran pada zaman Raja Airlangga hingga Dharmawangsa Teguh. Mereka menurunkan berbagai jenis karya dalam bahasa Jawa kuno untuk mengingatkan generasi selanjutnya bukan hanya mengenai leluhur yang hidup 500 tahun yang lalu, namun juga leluhur yang menerima Weda, yaitu para Saptarisi, leluhur manusia, yaitu para Manu, leluhur para makhluk hidup lain, yaitu para Prajapati, hingga Dewa Brahma sebagai pencipta, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan sendiri. Sekelumit kisah garis keturunan selama 20 hingga 30 generasi dalam babat atau cerita Panji hanyalah sebuah pancingan bagi kita untuk mulai mencari benang merah dan menemukan leluhur paling awal yang menurunkan segenap makhluk hidup, yang merupakan ayah dari seluruh alam semesta. Dangyang Nirarta, seorang pujangga dan pendeta besar abad ke-15, menulis, "Tengah itu samwacana gagonta, patilaring atmeng tanu paguroken. Pada usia 50 tahun, berpeganglah pada isi kitab suci. Pelajarilah bagaimana cara roh meninggalkan badan." Dalam ayat tersebut, tujuan hidup sebagai manusia adalah bagaimana cara lepas dari keterikatan badan dan mencapai rumah yang sejati, rumah Atma, yaitu di alam rohani. Ini adalah ajaran leluhur kita 500 tahun yang lalu, dan itu menandakan bahwa leluhur kita juga mencari tingkatan yang tertinggi, yaitu asal mula yang paling awal. Karena itulah Tuhan disebut sebagai sangkan paraning dumadi, atau sebab segala sesuatu yang ada, satyatan pinarah atau kebenaran mutlak, serta satyam param atau kebenaran tertinggi. Dalam bahasan pokok ini, kita akan mengulas sekelumit tentang pengawit atau pendahuluan lontar babat Brahmana Catur yang aslinya ditulis 500 tahun yang lampau di Desa Mas oleh salah satu keturunan Dangyang Nirarta. Terlihat di kolofon lontar Kang Asrama Reng Rajagora, yang berarti di asram di wilayah Mas. Kemungkinan itu adalah pasraman sang pendeta pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Lontar ini hanya salah satu contoh dari ratusan lontar yang memuat sejarah dan silsilah umat manusia. Dalam lontar ini, memang kebanyakan dibahas mengenai silsilah raja-raja dan para pendeta Jawa kuno, namun pada bagian awal dapat diselidiki lebih lanjut mengenai silsilah nun jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Manu. Dalam lontar Brahmana Catur halaman 3a, disebutkan mengenai situasi ketika kiamat. Kunang riwekasan tikang mahaloke, sinegara desang yang Agni Rudra, basmi buta tikang trimandala, wastu sunya maneng angaluung, peteng pepet tikang buwana kabeh, sari ke puasira batar buana, anuduh sang hyang catur muka, amerdiaken tikang mahaloka. Sampai di batas Maharloka, alam semesta dibanjiri oleh api dari Rudra, sehingga ketiga alam yakni Bur, Buah, dan Swar dilebur. Lalu semuanya menjadi sunyi dan gelap gulitalah seluruh tiga dunia. Tuhan penguasa alam semesta memerintahkan Caturmuka atau Dewa Brahma untuk menciptakan alam kembali. Dalam penggalan lontar tersebut dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Dewa Brahma untuk menciptakan kembali alam semesta. Dewa Brahma juga bernama Caturmuka karena memiliki 4 kepala. Dalam kitab-kitab Purana dijelaskan bahwa setelah lahir dari pusar Sri Wisnu, Dewa Brahma melakukan meditasi selama 100 tahun. Di akhir meditasinya, Sri Wisnu dalam wujud Narayana muncul di hadapannya dan memerintahkan Brahma untuk memulai proses penciptaan. Jadi yang dimaksud Sira Bhatara Eka Buwana yang menyuruh Dewa Brahma untuk memulai proses penciptaan tiada lain adalah Sri Wisnu atau Narayana sendiri yang berbaring di badan ular Anantasesa di lautan Garba di dasar alam semesta.